Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Senang sekali kita dapat jumpa walaupun secara virtual. Tetapi kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan dengan sukacita. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita bersyukur bahwa hari ini kita masih punya kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan naikkan satu pujian, katakan bahwa kita semakin hari boleh mengenal kepada Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh datang Tuhan Yesus. Itu semua anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun secara online Tuhan, tetapi kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah dimanapun orang yang melihat dan mendengar Tuhan, biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan melalui ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh haleluya Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Kita hari ini ada oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan.
Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, amin, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Karena kasih setia-Nya kita boleh ada sampai hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita satukan hati kita untuk kita boleh menyiapkan hati pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Mari Bapak Ibu, haleluya. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta,
ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, Saudara dimanapun Anda berada, saat ini kita akan sama-sama berdoa syafaat. Jika ada di antara Bapak Ibu yang memiliki pokok doa dan ingin didoakan, silakan Bapak Ibu menghubungi nomor di bawah ini. Untuk tim doa kami akan melayani Bapak Ibu Saudara untuk didoakan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami masih diberi kesempatan yang indah oleh Tuhan untuk memuliakan meninggikan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau bersatu hati Tuhan untuk berdoa buat negara kami yang kami cintai Tuhan. Khususnya kami berdoa buat Presiden kami, Bapak Jokowi Dodo Tuhan, di dalam bekerja. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dalam melayan mereka Tuhan Yesus. Kau berkati juga seluruh staf menteri, staf pejabat yang lain Tuhan Yesus. Sampai kepada RT/RW daerah kami Tuhan, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kuasa Tuhan bekerja Tuhan untuk negara kami Bapa. Kiranya Kau berkati Tuhan, kami rindu Tuhan, ada kedamaian, ada sukacita, ada kebahagiaan di negeri kami yang kami cintai Tuhan. Berkati juga perekonomian bangsa kami Tuhan. Berkati Tuhan supaya perekonomian bangsa kami juga Tuhan, Kau yang pulihkan, Kau yang akan berikan kesejahteraan buat perekonomian bangsa kami Tuhan. Dan berdoa juga untuk keamanan bangsa kami Tuhan. Kau berkati Tuhan buat TNI dan Polri Tuhan yang bekerja Tuhan, mengamankan negara kami Tuhan. Dan sungguh Tuhan Kau yang bekerja dengan ajaib Bapa, sehingga negara kami boleh terbebas dari segala ancaman dari luar Tuhan. Khususnya juga Tuhan kami berdoa Tuhan, saat ini negara kami sedang mengalami pandemi Tuhan Yesus. Karena penyakit corona yang masih ada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau Tuhan mengusir dengan kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Sehingga seluruh aktivitas negara kami boleh kembali normal Tuhan. Dan tidak terganggu oleh sakit penyakit yang saat ini ada Tuhan. Kau berkati Tuhan dengan segala kuasa-Mu yang dahsyat bagi bangsa ini Bapa. Tuhan yang akan menolong, Kau yang akan memimpin Tuhan bangsa kami Tuhan Yesus dengan pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan biarlah banyak gereja-gereja Tuhan Yesus menayangkan siaran langsung Tuhan Yesus melalui media Tuhan Yesus, YouTube ataupun media yang lain Tuhan. Banyak orang ingin mendengar, haus Tuhan Yesus akan kebenaran firman. Bila nyatakan itu Tuhan, sehingga orang boleh melihat dan mendengar nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan pada
Pagi ini Bapak kami boleh berdoa syafaat kepadamu. Karena kami percaya dan yakin Tuhan bahwa Engkau mendengar seruan kami. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Selamat pagi jemaat. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar bersama. Tema yang disampaikan yaitu Mesias Sang Penyelamat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini karena anugerah-Mu kami bisa datang, bisa belajar firman-Mu, bisa beribadah kepadamu Tuhan. Karena penyertaan-Mu yang begitu besar di akhir tahun ini, Tuhan sudah menuntun kami sampai sekarang. Ebenezer, Tuhan, kami belajar firman-Mu supaya firman yang disampaikan menjadi rema, menjadi bagian dalam kehidupan kami yang menuntun hidup kami lebih baik lagi. Penuh pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita akan bahas mengenai Mesias Sang Penyelamat. Apa sih arti kata Mesias? Mesias, kita tahu kalau sebagai orang Kristen, Mesias itu menunjuk pada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Namun kita akan melihat ya lebih jauh lagi arti dari Mesias ini. Mesias yang dahulu dikatakan ya di dalam kitab Yesaya, yang berarti yang diurapi ya, atau yang dijanjikan. Mesias janjikan. Nah, di dalam Yesaya kita akan baca Yesaya. Kita lihat di Yesaya 9 ayat 6 dan 7 dikatakan seperti ini. Ini adalah ciri-ciri Mesias, Mesias Sang Juru Selamat. Dikatakan seperti ini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di bahunya, di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera. Tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan alam semesta akan melakukan hal itu. Jadi kalau kita lihat di Yesaya ini, kitab Yesaya itu artinya keselamatan dari Tuhan. Ya. Nah, kisah dari Yesaya ini sebetulnya bicara mengenai keselamatan. Ada dua hal keselamatan yang dibicarakan atau dinubuatkan oleh Yesaya. Pertama, nubuatan mengenai bangsa Israel. Bangsa Israel ketika itu dikepung oleh Raja Aram, oleh Raja Asyur. Bahkan terakhir dia harus diangkut ke negeri Babel. Satu hal yang tragis, umat kepunyaan Tuhan terpecah belah. Ya, ketika zaman Daud sangat luar biasa. Bahkan ketika Salomo, ya, ketika Salomo menjadi raja,
Bangsa Israel itu puncak-puncaknya. Namun ketika Salomo pun juga, ya, itu adalah awal kejatuhan, di mana Salomo menyembah banyak berhala karena istri-istrinya menarik. Istri-istrinya yang begitu banyak memiliki berhala-berhala, sehingga kerajaan ini akhirnya hancur, terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Salah satunya Yehuda, ya. Nah, Yesaya bicara mengenai Yehuda. Yehuda yang katakanlah terancam, katakanlah teraniaya, dan bahkan terbuang. Satu kali kelak akan dikembalikan oleh Tuhan. Satu kali kelak akan mendapatkan keselamatan. Itu Yesaya bicara mengenai zaman saat itu. Namun kitab Yesaya ini menubuatkan satu lagi, yaitu bahwa akan ada seorang juru selamat yang lahir bagi kita. Dia disebutkan di sini itu penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ini kitab Yesaya yang dikatakan tadi kita baca bersama. Dia bicara mengenai keadaan saat itu bangsa Israel dan keadaan keselamatan nanti. Ya. Nah, keselamatan yang berikutnya yaitu adalah keselamatan pribadi yang ada di dalam Yesus. Ya. Yesus itu adalah Mesias. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia Raja damai. Kita akan lihat lebih dalam lagi ya. Nah, ini yang melatar belakangi ya bangsa Israel saat itu. Jadi secara politik waktu di zaman Yesaya, politik sosial itu mereka di bawah ancaman bangsa Aram. Kalau kita lihat di Yesaya 7, kemudian di Yesaya 8 itu ada penindasan bangsa Asyur ya. Dan keadaan saat itu secara rohani Israel itu bobrok sekali. Ya. Moralitasnya hancur. Ya. Kenapa? Mereka itu kembali kepada ilah-ilah lain. Bukan kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya. Nah, peristiwa ini Allah punya satu rencana terhadap bangsa yang berdosa ini. Allah punya satu rencana. Allah menubuatkan bahwa akan ada Mesias. Mesias yang dijanjikan itu luar biasa. Nah, ini yang memenuhi kebutuhan kita. Allah tahu kebutuhan manusia yang seutuhnya. Ya, ini Allah berinisiatif bagi kita. Kita kira-kira punya 4 kebutuhan yang utama. Ya. 4 kebutuhan utama yang seringkali kita tidak sadari. Ya. Yang pertama, manusia itu butuh keselamatan. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Mesias yang janjikan. Yesus adalah yang diurapi oleh Allah. Lukas 2 ayat 11 mengatakan begini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Nah, dalam perjanjian lama, kota Bethlehem atau disebut dengan kota kelahiran Raja Daud, ya, ini di tempat di mana Daud pernah dinobatkan sebagai raja. Ya, tempat ini namanya Bethlehem. Ya, nah. Ini adalah kebutuhan yang utama. Keselamatan itu adalah kebutuhan yang utama manusia. Kebutuhan primer. Dan Allah penuhi di dalam Yesus. Nah, apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia ini? Kalau kita kehilangan nyawa. Sudah punya keterampilan, sudah punya kekayaan, punya uang yang banyak. Buat apa? Kalau tidak memiliki keselamatan. Yesus menawarkan keselamatan pada kita. Ya. Maukah kita mengambilnya? Ya.
hampir kebanyakan orang itu orientasinya adalah kesuksesan. Dia ingin dapatkan kekayaan, dia ingin dapatkan posisi, dia ingin dapatkan kedudukan. Berbagai cara diambil. Di mereka sekolah yang tinggi, akhirnya dia ingin dapatkan satu penghasilan yang luar biasa, penghasilan yang besar. Sebagai karyawan, ya, ingin mendapatkan posisi. Sebagai mahasiswa, sebagai siswa juga sama. Profesi apapun yang ada di dunia ini, seringkali yang dikejar adalah kesuksesan. Kesuksesan mendapatkan uang, kesuksesan mendapatkan tahta, mendapatkan kedudukan. Itu yang dicari orang. Tetapi Allah menawarkan yang lebih hakiki, yang lebih primer, yaitu keselamatan. Buat apa kita memperoleh semuanya itu kalau kita kehilangan nyawa? Mau kemana kita pergi? Hanya di dalam Yesus. Dia yang menawarkan keselamatan. Barang siapa percaya padanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Amin, ya. Itu hal yang luar biasa. Itu yang pertama, dikatakanlah Allah mengutus anaknya dengan misi menyelamatkan manusia. Ya, ini adalah kebutuhan yang utama yang kadang-kadang tidak disadari banyak orang. Kenapa? Karena matanya sudah dibutakan. Manusia sudah menjadi hamba dosa sehingga tidak mengenal keselamatan itu. Hanya inisiatif Allah. Allah mengutus anaknya akan lahir seorang penyelamat, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib. Nah, itu kebutuhan yang pertama. Manusia butuh keselamatan. Yang kedua, manusia itu butuh penasehat. Dalam kehidupan kita, seringkali kita mengalami keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Seringkali keputusan itu nggak bisa hanya dipisah antara pilih A dan B. Seringkali keputusan itu sebuah dilema. Ya. Kalau milih A salah, milih B juga kadang-kadang salah juga. Ya. Banyak hal dalam kehidupan kita. Saya seringkali di dalam pekerjaan gitu kan, ada hal-hal yang kadang-kadang, aduh gimana nih, nggak tahu cara memutuskannya. Tetapi kita punya Allah penasehat ajaib. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa-apa, tetapi Engkau adalah penasehat. Engkau adalah Allah, sumber hikmat. Tuhan minta tolong. Pokoknya saya jalan aja dulu. Ya. Luar biasa, ya. Tuhan tuntun langkah demi langkah, ya. Sehingga mulai terbuka, oh ini yang dimaksud oleh Tuhan. Oh ini keputusan yang tepat, ya. Apalagi masa pandemi seperti ini, ya. Banyak hal yang tidak pasti. Ya, pekerjaan banyak yang hilang, orang kehilangan pekerjaan, orang kehilangan nafkah gitu kan ya. Inilah saatnya Tuhan memberikan satu pandemi seperti ini, memberikan kesempatan pada kita untuk datang pada Allah, penasehat ajaib. Ya. Nah, penasehat itu Yesus ini adalah hikmat Allah. Dikatakan kita butuh penasehat ajaib ini. Karena setiap hari kita diperhadapkan dengan keputusan-keputusan itu. Ya. Nah, kata-kata Yesus itu penuh hikmat. Dikatakan Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itu ada pada Yesus. Ada pada Mesias. Tetapi Ia akan menghakimi orang yang lemah dengan keadilan dan menjatuhkan keputusan terhadap orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Dan Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dengan nafas mulutnya. Ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Itu hal yang luar biasa. Hikmat yang ada pada Yesus itu tidak ada yang menandingi, ya.
Kemudian ajarannya juga sangat berkuasa dan menakjubkan. Kalau kita lihat dari Matius 7 ayat 28 dan 29, dikatakan gini, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengarkan pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Yang luar biasa yang Yesus ajarkan, ya. Yesus bukan hanya mengajarkan tetapi meneladaninya. Dia melakukan apa yang menjadi ajarannya. Bagaimana dia cara mengasihi, dia ajarkan. Bagaimana dia mengampuni, dia ajarkan. Bahkan ketika dia mati pun dia katakan, Allah, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasihnya begitu besar, ya. Jadi bukan hanya ajaran, oh kamu harus mengasihi, tetapi Yesus mempraktikkan itu, mengasihi itu. Bukan hanya mengajar mengampuni, dia mengajarkan juga bagaimana dia mengampuni. Murid-muridnya yang berkhianat, dia bisa ampuni, dia tarik kembali. Itu ajarannya luar biasa, menakjubkan dan penuh kuasa. Nah, dikatakan Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Yesus adalah penasehat ajaib. Ya, keajaibannya terlihat dari karyanya yang luar biasa, ya. Dari mujizat-mujizatnya. Dicatat mujizatnya di dalam kitab Injil itu sekitar ada 35. Ya, bisa dikelompokkan, dia bisa mengalahkan kuasa alam. Ya, menaklukkan kuasa alam, bahkan kuasa setan sekalipun. Dia bisa memulihkan keadaan fisik, gangguan fisik, penyakit, bahkan penyakit mental sekalipun. Dan yang ketiga, dia bisa membangkitkan orang dari kematian. Tidak ada nabi yang bisa membangkitkan kematian. Bahkan dicatat 3 kali Tuhan Yesus itu membangkitkan kematian. Dan bukan itu hanya saja. Bahkan dirinya yang mati untuk menebus dosa manusia, dia sanggup untuk membangkitkan dirinya pada hari yang ketiga. Itu Yesus, ya, penasehat ajaib. Tadi yang pertama, kita butuh keselamatan. Kedua, kita butuh penasehat. Yang ketiga, kita butuh otoritas Allah. Nah, manusia tanpa otoritas Allah menjadi bobrok dan menjadi liar. Main hakim sendiri. Melakukan segala sesuatu apa yang dianggap benar tanpa ada standar. Bayangkan, kalau kita tidak ada hukum. Wah, udah kacau. Ada hukum sekalipun, hukum itu diputar balikan untuk melakukan segala tindakan menghalalkan segala cara. Itu pun ada hukum. Apalagi tidak hukum. Harus ada otoritas Allah. Allah yang punya otoritas, ya. Otoritas Allah itu terlihat di pengaturan alam semesta, ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu, jadi membuat ciptaannya berada di bawah kekuasaannya dan tunduk pada kekuasaannya. Dia memerintahkan segala sesuatu supaya segala sesuatu itu ada di dalam tangannya. Semua ciptaannya termasuk binatang, tumbuhan, dan umat manusia, gunung-gunung, terus benda-benda langit, semua ada di bawah kekuasaannya. Semua ciptaannya tunduk. Luar biasa. Ini adalah Allah kita yang memiliki otoritas, ya. Jadi bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa sekalipun, ya, otoritas Allah tidak pernah gagal. Dia mengatur keselamatan supaya manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu bisa diselamatkan, ya. Itu Allah yang perkasa. Yesus adalah Allah yang perkasa. Keperkasaannya terlihat, ya, dari tadi saya pernah tadi jelaskan mengenai mujizatnya, ada sekitar 35 mujizat yang dilakukan oleh Yesus, ya. Penyembuhan fisik, ya. Penyembuhan mental.
Alam bisa takluk, dia bisa berjalan di atas air. Ombak dan angin, topan sekalipun bisa dihentikan dengan seketika. Ya, itu adalah Allah yang luar biasa. Bahkan kematian sekalipun juga dia dapat kuasai. Ya. Nah, itu adalah Yesus yang berkuasa. Dia berkuasa atas maut. Ya. Dia sanggup menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Bahkan dia bisa mengambil kembali. Ya. Maut tidak bisa berkuasa atasnya. Itu kekuasaan di dalam Yesus. Yang pertama tadi kita butuh keselamatan. Kedua kita butuh otoritas Allah. Penasehat ajaib. Yang ketiga adalah kita butuh otoritas Allah. Yang keempat, yang terakhir, kita membutuhkan pengharapan. Setiap hari kita menghadapi bahaya. Masa pandemi ini banyak kesulitan-kesulitan, banyak yang tidak pasti. Perusahaan-perusahaan yang tadinya maju tiba-tiba gulung tikar. Bukan hanya pekerjaan, banyak di dunia ini gitu kan ya. Tadinya pariwisata, kita lihat pariwisata, wah hebat. Sampai ada satu daerah itu mereka kesulitan karena hanya mengandalkan dari pariwisata itu. Penerbangan nggak bisa berjalan, banyak yang bangkrut. Ya, bukan hanya itu, banyak pekerjaan-pekerjaan. Ini sesuatu yang tidak pasti. Ini orang yang butuhkan, orang membutuhkan satu harapan, satu pengharapan. Pengharapan model apa? Apakah pengharapan di dalam uang atau di dalam kedudukan? Tuhan Yesus menawarkan satu pengharapan yang luar biasa. Ya, Yesus dikatakan adalah Bapa yang kekal. Dia yang memberikan harapan yang pasti melalui kelahiran. Momen-momen Natal ini, ya, Yesus sudah lahir ke dunia ini. Ya, dia menjadi Bapa yang kekal, bahkan dia menjadi Raja Damai. Ya, Yesus Sang Mesias ini datang ke dunia ini bukan hanya memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi ia bertindak juga sebagai Bapa yang mengasihi. Dia yang mempedulikan anaknya. Ya. Seperti dikatakan, seperti Bapa sayang pada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dalam Mazmur 103 ayat 13. Dia tahu kebutuhan Bapak Ibu. Dia tahu detil apa yang dibutuhkan Bapak Ibu. Jangan khawatir, jangan gelisah. Beberapa hari lalu, istri saya dioperasi. Saya dipanggil 2 kali, saya melihat bekas operasinya ya. Saya melihat karena ada tumor yang harus diangkat. Begitu besar gitu kan ya. Sudah dipanggil itu, saya dipanggil sekali lagi ya. Ketika itu saya melihat juga istri saya masih belum siuman. Lihat detak jantungnya, lihat tekanan darahnya itu sekitar 100 tingginya, bawahnya 60, rendah ya. Ada satu perasaan khawatir ya. Bagaimana kalau tiba-tiba gitu bunyinya hilang, denyut jantungnya hilang gitu kan. Ada satu kekhawatiran. Tapi saya yakin ada satu pengharapan di dalam Yesus. Saya hanya bilang, Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Kami hanya berharap pada Engkau. Apa yang terbaik pasti Tuhan berikan. Yesus adalah pengharapan. Yesus adalah Bapa yang kekal. Bukan hanya Bapa yang kekal, Dia Raja Damai. Dia memberikan damai di dalam kehidupan kita. Bukan uang, bukan kedudukan. Percuma kita banyak uang, tapi tidak damai hidupnya. Ya. Tetapi di dalam Yesus ada kedamaian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Itu yang membuat tenang. Membuat tenang saya. Ya.
ketika istri dioperasi gitu kan ya. Sudah dioperasi, aduh kesakitan sekali gitu kan ya. Saya hanya bilang, Tuhan tolong supaya istri saya tahan. Bukan hanya itu aja, setelah dioperasi udah puasa dari malam gitu kan ya. Puasa dari malam. Yang ditunggu-tunggu kalau orang udah operasi itu apa? Kentut. Namun nggak kentut-kentut. Sampai berapa jam gitu kayak. Dari jam selesai itu jam 9 atau setengah 10 ya operasi itu. Sampai jam 9 malam sekalipun gitu ya. Belum kentut juga. Dan akhirnya boleh minum. Tahu berapa minumnya? Cuman 1 sendok. 1 sendok per jam. Bayangkan. Udah sakit perutnya gitu kan ya. Saya membayangkan bagaimana Yesus ketika dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia sengaja mengorbankan dirinya di kayu salib. Dia penuh kesakitan. Dia disiksa. Dia dicambuk. Bahkan dia disalib. Tanpa ada penawar rasa sakit. Istri saya dioperasi, dikasih obat penahan sakit. Aduh, itu pun masih kerasa sakit. Bayangkan Yesus disiksa, dicambuk gitu kan ya. Dia tanpa penawar sakit sedikit pun. Dia tanggung. Dia menanggung semua dosa kita. Bayangkan Bapak Ibu. Ya. Saya kebayang, istri saya hanya sekedar operasi hanya bagian perut aja gitu kan ya. Udah merasa kesakitan, sakit gitu kan ya. Udah dikasih obat penawar pun sakit. Bayangkan Yesus gitu kan. Udah semalaman dia tidak tidur, dia disiksa, terus dia dihakimi. Bukan hanya fisik aja dia sakit. Tetapi secara mental pun dia dihina, dia diludahi gitu kan ya. Kalau orang sakit itu, kalau sakit fisik mungkin bisa ditahan, tapi kadang-kadang kalau sakit mental, sakit jiwanya gitu kan ya, dihina seperti itu. Waduh, itu penderitaan yang luar biasa. Tapi Yesus alami untuk kita. Hari ini, momen Natal, ya, tidak ada artinya kalau Yesus hanya datang ke dunia ini tanpa Bapak Ibu atau saudara semua menyambut dia untuk lahir di hati kita. Ini adalah kesempatan. Supaya kelahiran Yesus itu bisa berdampak. Memberikan damai sejahtera. Memberikan pengharapan di dalam hidup kita. Memberikan keselamatan. Hanya dengan menerima Yesus sebagai juru selamat. Ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu. Terimalah dia. Terimalah Yesus sebagai juru selamat. Dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Ambillah kesempatan ini. Ini adalah anugerah. Jangan tunggu nanti-nanti. Bapak Ibu yang belum percaya pada Yesus, ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk terima Yesus sebagai juru selamat. Jangan tunggu nanti-nanti lagi. Bapak Ibu yang sudah jauh daripada Tuhan, ayo kembali sekarang. Ini adalah momen yang tepat. Ada pengharapan di dalam Yesus. Ada keselamatan di dalam Yesus. Ada otoritas di dalam Yesus. Yesus yang sudah dijanjikan ini. Bapak Ibu yang punya masalah, punya beban berat di dalam kehidupan kita. Harilah berhenti bahari tanpa kesulitan selalu menanti kita. Mari kita datang pada Yesus. Ada harapan di dalam Yesus. Yesus Raja Damai, Bapa yang kekal yang tahu kebutuhan hidup kita. Mari datang padanya. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Karena Engkau tahu kebutuhan kami adalah keselamatan di dalam Engkau. Dan Engkau bukan hanya menyediakan keselamatan. Engkau adalah penasehat hidup kami. Engkau adalah penasehat yang ajaib. Kata-katamu penuh hikmat. Ajaranmu penuh kuasa. Sungguh menakjubkan. Dan memberikan perubahan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan.
ada pengharapan di dalam Engkau. Engkau adalah Bapa yang kekal, yang penuh perhatian pada kami. Engkau adalah Raja Damai yang memberikan kedamaian, yang memulihkan relasi kami dengan Allah dan relasi kami dengan manusia. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini. Kiranya jemaat menerima Engkau sebagai juru selamatmu. Biarlah Tuhan lahir di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih jemaat. Saya kembalikan kepada MC. Mari kita akan berdoa menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan Allah kami. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa. Terpujilah Engkau Roh Kudus yang memampukan kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan yang membawa hak hidup kami untuk menjadi lebih daripada pemenang. Dengan kekuatan dan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memberkati Bapak Penatu Andas Yonatan dan keluarga. Dan semuanya akan diberkati berkat jasmani maupun berkat rohani. Dengan kekuatan dan kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau di dalam kasih dan sukacita-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan negeri dan bangsa kami ke dalam tangan kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Dan perlindungan daripada Engkau Tuhan. Dan biarlah Bapak Presiden kami Bapak berserta dengan jajarannya akan boleh diberikan hikmat daripada Tuhan untuk mengelola negeri ini di masa-masa pandemi. Kiranya Tuhan dalam krisis apapun Engkau menjadi tempat pertolongan kami untuk negeri dan bangsa kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Kami memohon juga Tuhan berkat daripada Engkau untuk seluruh jemaat-Mu. Supaya ketika kami boleh menjalani kehidupan ini, kami boleh bersuka cita, kami tetap berdoa kepada Engkau, tetap bersyukur kepada Engkau Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati pekerjaan kami. Engkau memberkati usaha kami, Engkau memberkati pelayanan kami, Engkau memberkati keluarga kami, memberkati seluruhnya Tuhan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan kami mau serahkan di dalam kuasa dan pertolongan daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan memfokuskan diri, kita akan memberi diri kita kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kita semuanya di dalam damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus hari ini dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Kebaktian sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua.